Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Asniawati dengan nomor NIM 2014300069, jurusan Asuransi Syariah, semester 2 kelas B. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mengantar ilmu ekonomi mikro dari dosen pengampu Bapak Sanawi SAG MA tentang pengaturan kegiatan perekonomian. Oke, baiklah, langsung saja. Saya di sini akan mengulas kembali pembahasan yang sudah Bapak Sanawi SAG MA jelaskan sebelumnya. Di sini saya mengambil materi dari bab 4, di mana bab 4 ini menerangkan tentang pengaturan kegiatan perekonomian. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membutuhkan kebutuhan dan keinginannya yang tidak terbatas. Masalah ekonomi muncul akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sementara itu, kebutuhan manusia sangat terbatas. Kebutuhan manusia jauh melebihi kemampuan faktor produksi yang tersedia. Oleh karena itu, masyarakat harus membuat pilihan untuk mendapatkan kepuasan yang paling tinggi dalam penggunaan faktor produksi yang tersedia. Kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat modern adalah sangat kompleks. Kegiatan tersebut meliputi berbagai jenis kegiatan, produksi, konsumsi, dan perdagangan. Oleh karena itu, corak kegiatan yang sangat kompleks tersebut, maka banyak orang mungkin berpendapat bahwa membuat gambaran mengenai berbagai masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat adalah tidak mungkin dilakukan. Pandangan seperti ini kurang tepat. Berdasarkan kepada corak analisis dalam ilmu ekonomi, ahli-ahli ekonomi telah dapat membagikan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi suatu masyarakat kepada 3 persoalan pokok tersebut, yaitu diantaranya apakah barang dan jasa yang harus diproduksi, bagaimanakah caranya memproduksi barang dan jasa tersebut, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Mari kita simak yang pertama, yaitu apakah barang dan jasa yang harus diproduksi. Persoalan ini sangat penting karena ia merupakan faktor yang terutama yang akan menentukan corak penggunaan faktor-faktor di barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Sangat banyak jenisnya, yaitu dari barang yang sangat sederhana, misalnya seperti beras dan tape. Nah, sampai barang yang sangat kompleks, misalnya kapal terbang. Nah, setiap tahun suatu perekonomian harus menentukan jenis-jenis barang yang diperlukan oleh masyarakat dan jumlah produksi dalam barang dan jasa tersebut. Masalah yang pertama ini adalah akibat langsung daripada ketidakmampuan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memproduksi semua barang yang dibutuhkan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pilihan-pilihan harus dilakukan masyarakat. Haruslah menentukan keinginan mana yang harus dipenuhi dan keinginan mana yang harus dikorbankan atau ditunda untuk memenuhinya. Nah, pilihan-pilihan tersebut akan menentukan penggunaan faktor-faktor produksi. Makin banyak suatu jenis barang yang dihasilkan, semakin banyak faktor produksi yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Untuk tujuan itu, faktor-faktor produksi yang digunakan di sektor lain harus dikurangi, maka produksi di sektor lain tersebut akan berkurang. Dan yang kedua, bagaimanakah caranya memproduksi barang dan jasa tersebut? Biasanya terdapat beberapa cara untuk menghasilkan suatu barang. Adanya beberapa kemungkinan untuk menghasilkan suatu barang dapat dengan jelas dilihat misalnya dalam kegiatan pertanian. Dalam sektor pertanian ini, sejumlah produksi tertentu dapat dihasilkan dengan menggunakan tanah yang luas.
atau ia dapat pula dicapai dengan mengurangi keluasan tanah yang digunakan. Digunakan tanah lebih banyak menggunakan modal atau teknologi yang lebih tinggi. Dalam menghadapi pilihan yang demikian, yaitu apakah menggunakan lebih banyak tanah dan menggunakan lebih banyak modal dan teknologi modern, nah pertanyaan berikut timbul, cara yang manakah yang lebih sesuai? Masalah efisiensi merupakan salah satu faktor yang akan dijadikan dasar dalam melakukan pemilihan tersebut. Nah, pilihan akan diletakkan kepada cara memproduksi yang mampu untuk menciptakan barang-barang tersebut dengan cara yang paling efisien. Dalam memikirkan masalah efisiensi, kegiatan memproduksi yang harus dipikirkan tidaklah terbatas hanya kepada masalah efisiensi dari segi teknik. Penggunaan teknik yang paling up to date belum tentu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah besarnya jumlah permintaan. Apabila permintaannya sangat besar, maka penggunaan teknik yang sangat modern akan menaikkan efisiensi. Tetapi, andai kata permintaannya tidak terlalu banyak, maka penggunaan teknik produksi yang lebih sederhana akan menciptakan efisiensi yang lebih baik. Dan yang terakhir, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi? Nah, hal yang harus diperhatikan masyarakat adalah bagaimanakah pendapatan keseluruhan masyarakat didistribusikan kepada berbagai golongan dan individu dalam masyarakat itu. Nah, untuk menjawab persoalan ini, yang pertama kali harus dilakukan adalah melihat cara-cara pendapatan dari faktor-faktor produksi ditentukan. Di sini yang akan diperhatikan adalah bagaimana caranya upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungannya para pengusaha ditentukan. Analisis ini akan memberikan jawaban kepada persoalan bagaimana pendapatan keseluruhan masyarakat didistribusikan. Dalam memikirkan masalah untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, bukan saja harus dipikirkan tentang bagaimana pendapatan keseluruhan masyarakat didistribusikan, akan tetapi juga tentang apakah distribusi itu sesuai dengan kepentingan keseluruhan masyarakat. Untuk memperoleh jawaban kepada persoalan yang paling akhir ditanyakan itu, dua persoalan berikut harus dianalisis, yaitu diantaranya haruslah distribusi pendapatan ditentukan berdasarkan kepada pendapatan faktor-faktor produksi dalam kegiatan memproduksi. Dan yang selanjutnya, adakah ia perlu didistribusikan secara sedemikian rupa sehingga perataan pendapatan yang optimum akan tercapai. Sekiranya pendapatan individu-individu didasarkan kepada pembayaran untuk faktor-faktor produksi yang mereka miliki dan mereka tawarkan, maka masalah ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan akan timbul. Yang kaya akan bertambah kaya, sedangkan yang miskin akan menghadapi banyak kesulitan untuk memperoleh pendapatan yang lumayan. Sebaliknya, kalau meratakan distribusi pendapatan yang ditekankan biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem pajak yang sangat progresif. Kegairahan individu-individu untuk bekerja keras akan berkurang. Kecenderungan ini akan mengurangi pendapatan keseluruhan masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nah, setiap masyarakat harus memecahkan masalah ini. Mereka harus memikirkan cara untuk mendistribusikan pendapatan secara adil tanpa mengurangi kegairahan individu-individu bekerja sehingga ke puncak kesanggupannya. Apabila tujuan ini dapat dicapai, maka perataan pendapatan dapat diwujudkan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Campur tangan pemerintah diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Oke, baiklah. Dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa dalam analisis ekonomi, ketiga-tiga persoalan yang tadi diterangkan lebih lanjut dengan menggunakan kurva kemungkinan produksi. Dengan menggunakan kurva tersebut dapat diterangkan seperti berikut. Yang pertama, sampai di mana kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa. Dan yang kedua,
bagaimana masyarakat akan membuat pilihan terhadap barang yang harus diproduksikan. Yang ketiga, bagaimana perkembangan faktor-faktor produksi dan perkembangan teknologi akan mempengaruhi perkembangan kemampuan masyarakat untuk memproduksi. Dan yang terakhir, apakah efek dan ketidakmampuan masyarakat menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien. Nah, melalui kurva tersebut, kemungkinan produksi dapat ditunjukkan bahwa setiap masyarakat tidak dapat memperoleh semua barang yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, mereka harus membuat pilihan dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia. Sektor produksi dapat menghasilkan berbagai kombinasi barang yang dapat diproduksikan. Nah, pilihan-pilihan masyarakat yang dinyatakan dalam interaksi masyarakat dan para penjual di pasar barang akan menemukan jenis dan jumlah barang yang dihasilkan dalam perekonomian. Seterusnya, ciri distribusi pendapatan di antara berbagai faktor produksi akan menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dinikmati berbagai golongan masyarakat. Oke, baiklah, itulah materi dari bab 4 yang saya presentasikan. Semoga dapat dipahami dan bisa dimengerti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.